Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Sudah menjadi tradisi selama bulan Ramadan, sejumlah masjid menyediakan beragam menu untuk berbuka puasa. Seperti halnya di Masjid Madinatul Al-Mubarakah Sampit. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kota ini menyajikan bubur sup sebagai menu favorit. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Kuala Lumpur, Malaysia untuk membangun pabrik pengolahan limbah medis. Pembangunan pabrik ditargetkan rampung dalam waktu 1 tahun. Azan maghrib sebagai tanda berbuka puasa belum berkumandang, namun sejumlah jamaah yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa sudah berkumpul di dalam Masjid Madinatul Al-Mubarakah di Jalan Ahmad Yani, kawasan Pelabuhan Sampit. Kehadiran mereka ini, selain untuk sholat maghrib berjamaah, mereka juga ingin menikmati sajian menu buka puasa berupa bubur sup yang terkenal nikmat dan lezat. Salah seorang pengurus Yayasan Masjid Madinatul Al-Mubarakah, Haji Supiani, mengatakan, untuk persediaan buka puasa ini, pihak takmir masjid menyediakan hingga 200 porsi lebih bubur sup. Beberapa jamaah mengungkapkan, selain sholat maghrib berjamaah, mereka sengaja datang berbuka puasa dengan bubur sup yang diakuinya sangat nikmat. Menurut cerita, tradisi menyantap bubur sup saat bulan puasa ini sudah dilakukan sejak masjid ini berdiri yang dulunya masih berupa mushola yang didirikan oleh seorang saudagar asal Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun dana untuk membuat bubur sup selain dari kas masjid juga diperoleh dari donatur, sedekah dan sumbangan masyarakat, khususnya jamaah dan pedagang sekitar masjid kota. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan asal Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu Nusa Surya Mas Group SDN BHD. Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tersebut adalah dalam rangka pembangunan pabrik pengolahan limbah medis. Pabrik pengolahan limbah medis akan dibangun di kawasan industri di Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Pabrik tersebut akan menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Di lokasi itu, pemerintah Kota Waringin Timur telah menyiapkan lahan seluas 4 hektar, namun kebutuhan pembangunan pabrik hanya sekitar 4.000 meter persegi. Kalau melihat tadi paparan, mereka punya kesungguhan dan sepertinya sudah punya pengalaman juga untuk membangun pabrik limbah medis itu. Bahkan nanti saya ingin tidak hanya limbah medis, nanti akan berkembang menjadi limbah rumah tangga yang saat ini juga jadi program kita. Dan hari ini setelah tadi paparan, saya melihat potensi, memang mereka berminat dan kemungkinan punya potensi itu, sehingga kita langsung MOU. Harapan kita, karena dia menargetkan dalam 1 tahun pembangunan itu selesai. Jadi sudah operasional. Jadi harapan kita ya 2026 awal itu sudah kita resmikan. Nah, jadi mudah-mudahan ini karena tanah sudah tersedia, sesuai ketentuan tata ruang sudah memenuhi syarat, tinggal kita juga minta dukungan pusat, tapi insya Allah pusat akan dukung, karena ini mengenai sampah, mengenai limbah, otomatis pasti pusat sangat mensupport ini. Dalam mendirikan pabrik pengolahan limbah medis, pihak perusahaan akan mendatangkan mesin dari Korea. Mesin yang rencananya didatangkan memiliki kapasitas 7,2 ton per hari. Pembangunan pabrik yang diawali studi kelayakan hingga kelengkapan perizinan ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun. Kita akan bawa insinerator itu, mesinnya dari Korea. Ya. Nah, ini khusus mesin yang paling bagus, yang bisa menangani limbah medis tadi ya. Limbah medis ini bukan biasa saja ya, limbah banyak ya, limbah yang berisiko tinggi. Ya, so kita bawa
mesinnya, dan kita investasi penuh lah ya. Kami di sini dengan dukungan pemerintah kita bisa bangunkan ya dalam waktu tempo 1 tahun. Pak, kalau mesin yang didatangkan dari Korea itu kapasitasnya? Ini yang dia ada 3 kapasitas saya. Ada yang paling kecil lah 7,2 ton per hari ya. Dan satu lagi yang kalau nanti memang volume sampahnya besar, ada kita bisa bawa yang 12 ton per hari atau 24 ton per hari, tergantung pada limbahnya. Oke? Kalau untuk yang rencananya akan didatangkan itu? Ini yang awalan 7. Itu yang dulu. Dengan target waktu pembangunan pabrik yang telah ada, diharapkan pabrik yang akan mengolah limbah medis di Kalimantan Tengah itu bisa beroperasi pada awal tahun 2026 mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah mulai melakukan persiapan untuk menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri mendatang. Untuk mendukung kelancaran arus mudik melalui jalur angkutan laut, baik dari Pelabuhan Panglima Utarkumai ke Surabaya, Semarang, dan Kendal maupun sebaliknya, PT Pelabuhan Indonesia Kantor Pelabuhan Panglima Utarkumai Kabupaten Kota Waringin Barat telah bersiap dan berbenah. Manajer PT Pelindo Persero Pelayanan Terminal Kota Waringin Barat, Kantor Pelabuhan Panglima Utarkumai, Muhammad Rahmadi menjelaskan pelayanan Pelindo sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti mempersiapkan fasilitas terminal yang cukup memadai. Pihaknya bersama para operator kapal yang terlibat, berusaha agar seluruh penumpang dapat terangkut untuk mudik lebaran di kampung halaman. Untuk persiapan lebaran mudik, angkutan mudik angkutan lebaran di tahun 2025 ini, Pelindo sebagai penyedia terminal penumpang, untuk penumpang kita sudah siap, fasilitasnya semua sudah terpenuhi, kanopi dan sebagainya, fasilitas AC, kemudian ruang tunggu, kesehatan dan sebagainya semua sudah siap dengan stakeholder. Kemudian juga untuk kendaraannya, ruang tunggu kendaraan juga sudah kita perbaiki, pabrik-pabriknya sudah perbaiki, juga untuk perlintasannya juga sudah mulai bagus. Jadi dan kondisi terminal ruang penumpang sudah lumayan bagus banget. Idul Fitri 2025 mendatang, fasilitas dan seluruh armada yang dipakai nanti akan mencapai hasil maksimal berjalan lancar dan aman. Jamri, SBTV. Kedatangan rombongan Komisi A DPRD Kota Waringin Barat ini disambut langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, yaitu Dr. Fakhrudin beserta jajarannya. Rombongan Komisi A DPRD Kota Waringin Barat melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas di rumah sakit, seperti halnya ruang cuci darah, ruangan terapi, ruang rawat anak, dan juga ruang layanan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi A DPRD Kota Waringin Barat Muhammad Isro Wahyudin mengatakan bahwa kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin ini menjadi salah satu bukti pengawasan dari DPRD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk saat ini pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin untuk masyarakat sudah cukup baik. Namun tentunya ada beberapa pelayanan yang harus lebih ditingkatkan lagi. DPRD Kota Waringin Barat, khususnya di Komisi A yang memiliki mitra kerja di Rumah Sakit Umum Daerah, kita hari ini monitoring, turun langsung melihat, mengawasi. Tentunya ini salah satu bukti pengawasan kita adalah untuk meningkatkan pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami dikawal bersama jajaran rumah sakit dengan Pak Direktur juga.
kita melihat pelayanan rumah sakit sudah cukup baik, tentunya ada beberapa untuk peningkatan agar pelayanan lebih baik lagi. Dalam waktu dekat juga kita sama-sama sinergi untuk melanjutkan program dari Kemenkes, yaitu terkait program KRIS, yang mana Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin saya rasa sudah pencapaiannya luar biasa. Kita perlu sinkronisasi kerjasama yang baik untuk peningkatan di program KRIS ini. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat juga DPRD bersama RSUD Sultan Imanuddin akan bersinergi untuk menjalankan program dari Kementerian Kesehatan, yakni program kelas rawat inap standar, yang mana Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.